sedang menginginkan ya aku mendapatkan apa yang aku impikan, ya, min judi kaffaika ma awadtani at-talaba, ya, apa yang aku inginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak akan membiasakan aku untuk meminta. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari untaian syair ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, faman ulhima ad-du'a, siapa saja dari kita yang diberi ilham atau diberi petunjuk, diberi semacam petunjuk agar kita mau berdoa, faqad urida bihi al-ijabah. Jadi ini baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu tanda Allah ingin memberikan apa yang kita minta, ya, apa yang kita ingin capai dalam hati kita. Nah, jalan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, memberikannya, Allah mudahkan atau Allah gerakkan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Jadi faman ulhima du'a faqad urida bihil ijabah. Siapa yang Allah berikan ilham, petunjuk untuk berdoa, berarti itu tanda Allah ingin berdoa. Nah, itu tandanya, tanda bahwa Allah tidak ingin mengabulkan permintaannya, tanda bahwa Allah tidak mau memberikan apa yang dibutuhkan seorang hamba ini, maka Allah tidak bukakan dirinya untuk mudah berdoa, ya, tidak Allah berikan ilham untuk berdoa. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ini di surah Ghafir ayat 60. Allah katakan ud'uni, berdoa kepadaku atau meminta kepadaku, astajib lakum, ya, pasti aku jawab, pasti aku ijabah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, dan Allah itu tidak pernah berdusta, mengingkari janjinya, tidak pernah dan tidak akan pernah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Jadi bukti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan apa yang kita mau, Allah Subhanahu wa taala ingin mengijabah apa yang kita hendaki, itu adalah doa, ya. Allah gerakkan hati kita untuk berdoa, berdoa dulu, dan itu adalah tanda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa, ya, idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku. Kalau dia tidak berdoa kepadaku, kalau dia tidak meminta kepadaku, maka bagaimana mungkin aku memberikan apa yang dia inginkan? Nah, perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal ini banyak. Ayat semisal ini banyak, yaitu yang teksnya itu sa'alaka, ya, seperti yang kita bacakan. Saya ulangi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, teks seperti ini banyak, tapi ada pembatasnya yang lain. Misal di ayat yang lain Allah katakan, yas'alunaka 'anil mahid, wahai Muhammad,
mereka orang-orang kaummu itu atau orang-orang kafir Quraisy, yas'alunaka 'anil mahid, bertanya kepadamu tentang wanita haid. Nah, maka setelah itu apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad bahwa perempuan yang sedang haid itu begini. Jadi ada ininya. Allah katakan, jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perempuan yang sedang haid, maka katakanlah. Ada katakanlahnya. Kemudian di ayat yang lain apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Wahai Muhammad, jika mereka bertanya kepadamu tentang anfal, harta rampasan perang. Ya. Maka qul, ada qulnya, katakanlah wahai Muhammad bahwa anfal itu, harta rampasan perang itu begini. Ayat yang lain, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, apa? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu begini. Jadi ada perantaranya. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ini, maka katakanlah. Kalau tentang ini, maka katakanlah. Begitu. Ada juga yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad bahwa pada khamar dan judi itu begini. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Qul, katakanlah ahillah itu begini. Tapi dari sekian banyak redaksi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, hanya satu ayat ini yang tidak ada qulnya, yang tidak ada katakanlah wahai Muhammadnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Enggak ada qul fa inni qarib, enggak ada katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku dekat, enggak ada. Tapi Allah sendiri yang menyebutkan langsung, kalau mereka bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa kalau tentang doa, Allah sendiri yang langsung mengijabahnya, tidak ada perantaranya. Ya, jadi tidak bosan-bosannya kita sampaikan, jangan sepelekan doa. Ya, jangan sepelekan doa. Doa adalah senjata yang paling kuat bagi seorang muslim dan muslimah. Ya, jangan sepelekan doa. Jadi ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab permintaan seorang da'i. Da'i itu orang yang berdoa. Idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Jadi dari sekian banyak Al-Quran, ayat-ayatnya yang sama redaksinya. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah. Allah minta perantara Nabi Muhammad, maka katakan kepada mereka begini. Tapi kalau untuk berdoa, kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, enggak ada qul fa inni qarib, tapi fa inni qarib, langsung fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku akan menjawab pertanyaan, permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Wa fi sunan Ibnu Majah, dan di dalam Sunan Ibnu Majah, kitab hadis Ibnu Majah, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah. Qal, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak meminta kepada Allah, yaghdabu alaihi, Allah murka kepadanya. Nah, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah dari kebutuhan dan hajah-hajahnya, maka Allah murka kepada dia. Jadi inilah perbedaan orang kaya, ya, harta orang kaya dengan kekayaan Allah.
Ini perbedaan kekayaan manusia dengan kekayaan Allah. Apa perbedaannya? Sekaya-kayanya manusia yang hidup di permukaan bumi ini, kalau setiap hari 10 orang saja datang ke rumahnya setiap hari dengan meminta keperluannya, minta bantuan setiap hari, apa yang terjadi? Dia pasti murka, dia tidak senang. Jadi sekaya-kayanya orang kaum muslimin, kalau setiap hari dimintai duitnya, ya, setiap hari datang ke rumahnya, pagi 10 orang datang ke rumahnya, siang 10 orang datang ke rumahnya, sore 10 orang, malam 10 orang datang ke rumahnya minta duit, maka apa yang terjadi? Sekaya-kayanya dia pasti dia murka, tidak senang, dia marah, dia setiap hari puluhan orang datang ke rumahnya meminta bantuan. Itu bedanya. Kalau Allah semakin kita berdoa, semakin kita meminta, Allah semakin senang. Bahkan Allah murka kalau kita tidak meminta kepadanya. Nah, itu perbedaan kekayaan manusia dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia semakin kita minta, semakin marah dia. Kalau Allah semakin kita minta, semakin senang dia. Ya. Dan begitu, ya, dan dalam hadis juga disebutkan itu, kalau mau, ya, mendapatkan keridhaan manusia, dalam sebuah hadis, kami lupa hadis, artinya kalau mau mendapatkan keridhaan manusia, maka tinggalkan apa yang menjadi keinginan manusia. Nah, kalau mau merebut hati manusia seluruhnya, maka tinggalkan apa yang menjadi rebutan mereka. Apa itu? Dunia. Ya. Ketika dia inginkan dunianya, kita nggak usah ikut andil di situ. Kita tidak usah ikutan untuk merebut itu, maka orang akan senang kepada kita. Ya. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Dan itu mustahil, ya, tidak bisa. Semua manusia itu tabiatnya menginginkan ya dunia. Begitu. Jadi man lam yas'alillaha yaghdabu alaih. Siapa yang tidak berdoa, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Semakin kita meminta kepada Allah, semakin kita berdoa kepada Allah, Allah semakin senang, Allah semakin ridha kepada kita. Berbeda dengan manusia, semakin kita minta, besok minta lagi, besok minta lagi, besoknya minta lagi, maka ujung-ujungnya apa? Dia marah, besok-besok nampak wajah kita, dia sudah tidak suka, ya, karena sering meminta. Wa hadza, kata beliau, wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Ini menunjukkan, ya, hadis ini, kata beliau, menunjukkan bahwa, ya, yadullu ala anna ridah, bahwa keridhaan Allah, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala fi su'alihi, terletak pada, ya, seberapa sering kita meminta kepada Allah. Fi su'alihi wa ta'atih. Semakin kita sering meminta, semakin kita menghinakan, merendahkan diri, maka Allah semakin senang. Maka Allah semakin senang. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu ketika seorang muslim, ya, seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menggabungkan dua ibadah yang agung. Ya, dia telah menggabungkan dua ibadah. Seorang muslim, seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menggabungkan dua ibadah. Yang pertama yaitu ibadah mengagungkan Allah. Tidak mungkin ada seseorang minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah sementara dia tidak mengagungkan Allah. Dalam hatinya Allah itu biasa-biasa aja, nggak mungkin. Seseorang kalau dia sudah minta bantuan ke orang lain, berarti di mata dia orang lain itu punya spesial, punya kekhususan pribadi yang lebih tinggi dari dia. Itu manusia. Kalau kita minta bantuan ke orang lain, misal manusia, berarti dalam pandangan kita dia lebih dari kita. Ya, dia memiliki kedudukan yang lebih dari kita. Begitu juga ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
berarti dia menggabungkan dua ibadah. Yang pertama, dia mengagungkan Allah. Ini dibuktikan bahwa dia meminta kepada Allah. Tak mungkin orang meminta kepada zat yang zat itu tidak memiliki apa yang diminta. Yang kedua, ibadah yang digabungkan yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Berdoa kepada Allah yaitu menggabungkan dua ibadah, mengagungkan Allah. Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Kaya, dan juga menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya lagi butuh, ya, tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa itu memang harus berharap kepada Allah, dan itu adalah pilar ibadah. Ya, ibadah itu ada 3 pilarnya, sebagaimana sudah sering kita sebutkan. Pilar ibadah itu pertama mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada Allah. Yang kedua khauf, takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada nerakanya. Yang kemudian ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada sebagian kaum muslimin mengatakan kalau kita beribadah kepada Allah itu murni karena cinta, tidak boleh berharap surga. Karena kalau kita beribadah kepada Allah berharap surga, itu namanya berharap balasan, tidak ikhlas. Itu sebagian kaum muslimin mengatakan seperti itu. Kemudian tidak boleh kita beribadah karena takut kepada Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah murni karena cinta. Tidak, ini keliru. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada 3 pilar. Cinta kepada Allah, takut terhadap ancaman Allah, kemudian berharap, ya, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik, orang yang paling ikhlas dalam beribadah. Tidak ada bandingannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita doa sebelum salam. Ya, doa sebelum salam berlindung dari azab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya, sebelum salam itu kita diajarkan ada 4 doa berlindung dari azab neraka, fitnah kubur, fitnah kehidupan, dan juga dari fitnah Masih Dajjal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah mesti ada kecintaan, ketakutan, dan juga raja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza radiya ar-rabb tabaraka wa taala, maka jika Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada seorang hamba, ya, fa kullu khairin fi ridah, maka setiap kebaikan itu ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabih, sebagaimana sebaliknya setiap bala bencana, wa musibatin musibah fi ghadabihi, itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab sebuah athar, ya, sebuah athar dalam kitabnya bernama Az-Zuhd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, seperti hadis qudsi, ya, anallah, kata Allah, anallahu, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya, ya, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza raditu baraktu, ketika
jika aku meridai maka aku berkahi. Ya, idza raditu baraktu, jika aku ridha kepada seseorang itu maka baraktu, aku berikan keberkahan. Walaisa li barakati muntaha, dan tidak ada bagi keberkahan dariku muntaha, ujungnya, batasnya tidak ada. Keberkahan dari Allah tidak ada batas dan ujungnya. Wa idza ghadibtu la'antu, sebaliknya jika aku marah, jika aku murka, kata Allah Subhanahu wa taala, la'antu, aku melaknatnya, aku melaknatnya. Jadi arti dari hadis tadi, man lam yas'alillaha yaghdabu alaih, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Nah, yaghdab itu apa artinya? Ini disebutkan dalam sebuah athar dalam kitabnya Zuhud miliknya Imam Ahmad. Wa idza ghadibtu la'antu, ketika aku murka maka berarti aku melaknatnya. Nah, wa la'nati, dan laknat dari aku, kata Allah, tablughu as-sabi'a minal walad, itu sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Keturunannya yang ketujuh. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat itu adalah al-ib'adu minal barakah, al-ib'ad min rahmah. Laknat itu artinya adalah Allah jauhkan dari rahmat, Allah jauhkan dari keberkahan. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepada dia. Murka kepada dia adalah Allah laknat. Laknat dari Allah adalah Allah jauhkan ia dari keberkahan hidup, Allah jauhkan ia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak berdoa akan Allah laknat. Laknat itu Allah jauhkan keberkahan dan rahmat darinya sampai, apa kata beliau, as-sabi'a min walad, yaitu keturunannya yang 7 keturunan, ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keberkahan. Jadi kaum muslimin, ini menandakan bahwa kesolehan orang tua itu berpengaruh besar kepada anak cucu. Kesolehannya, ya, seseorang yang soleh, ya, itu akan berpengaruh besar kepada keturunannya sampai 7 turunan. Ya, begitu juga dengan kalau dia tidak soleh, kalau dia jahat, kalau dia suka maksiat, kemungkinan besar itu juga akan turun kepada keturunannya yang ketujuh. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup, ya, selama ini kita percaya, ya, bahwa bentuk fisik dan beberapa sifat akan diturunkan kepada anak dan cucu, gitu ya, yang kita pahami, yang kita yakini di masyarakat, bahwa bentuk fisik anak atau keturunan dan sifatnya itu bisa menurun dari bapaknya atau dari ibunya, bahkan dari kakek dan neneknya. Ini kita percayai di masyarakat. Nah, sehingga manusia kita ini lebih selektif, ya, memilih pasangan hidup agar menghasilkan keturunan atau anak cucu yang berkualitas baik fisiknya maupun sifatnya. Akan tetapi kaum muslimin, perlu diperhatikan juga bahwa kesalihan juga bisa diturunkan, ya, meskipun tidak 100% gitu. Misal orang tuanya pemabuk, pejudi, apakah sudah pasti 100% anaknya juga akan jadi pemabuk dan pejudi, sehingga tidak butuh lagi sekolah, tidak butuh lagi belajar, karena takdirnya memang begitu? Enggak, ya, kemungkinan besar sedikit banyaknya kesolehan, ya, itu sangat berpengaruh kepada keturunan, ya, meskipun tidak 100%, karena kesalahan orang lain tidak ditanggung oleh orang lain, ya, kesalahan ditanggung masing-masing, sehingga tidak menjadikan ini sebuah kewajiban atau kepastian ketika seorang orang tuanya soleh maka anaknya juga soleh. Tidak bisa. Orang tuanya misal bapaknya ustadz atau kiai, mesti 100% anaknya menjadi ustadz juga? Tidak seperti ini juga, tapi kemungkinan besar dia berpengaruh, ya. Jadi perlu kita perhatikan, kesolihan bisa diturunkan. Artinya, karena kesolihan seorang bapak, seorang ibu atau kakek nenek
adalah bisa menjaga anak keturunan mereka dan menjadikan anak dan cucu mereka kelak menjadi orang yang soleh juga. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi ayat 82. Di surah Al-Kahfi ayat 82 kita bacakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dua anak yatim, ya. Dan di bawahnya ada harta benda, ya. Jadi ada sebuah dinding, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah enggak punya orang tua. Jadi hartanya itu tersimpan di bawah dinding itu. Ya, ada harta simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayah mereka adalah seorang yang soleh. Dua anak yatim ini ayahnya, bapaknya orang yang soleh. Ya, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu. Jadi Allah jaga simpanan orang tua mereka itu di bawah jidar itu, di bawah dinding itu sampai kapan? Sampai kedua anak ini menjadi dewasa. Karena anak yatim belum bisa dalam ini menggunakan harta orang tuanya. Jadi Allah jaga harta itu di bawah dinding sampai mereka tumbuh dewasa, ya, sampai mereka tumbuh dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu. Allah nampakkan kepada mereka sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi dari ayat ini kaum muslimin kita mengerti bahwa kesolehan orang tua, bapak atau ibu, kakek atau nenek besar pengaruhnya terhadap keturunan, besar pengaruhnya, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat tadi Al-Kahfi 82, fa fihi ma yadullu ala anna Allah Ta'ala yahfazu as-salih fi nafsihi wa fi waladihi, ya, wa in ba'udu anhu wa qad ruwiya anna Allah Ta'ala yahfazu as-saliha fi sab'ati min dzurriyyatihi. Ini Imam Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kesalihan seseorang dan menjaga kesalihan anak keturunannya meskipun jauh darinya. Jauh darinya, misal kita hidup sekarang, anak keturunan kita sudah jauh, mungkin keturunan ke-6, ke-7 sudah jauh, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa generasi setelahnya. Diriwayatkan dalam kisah pada ayat bahwa Allah menjaga kesalihan pada generasi ke-7 dari keturunannya. Jadi sampai generasi ke-7. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana pas seperti apa yang disampaikan juga oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi adalah salah satu mufassir, ahlu tafsir yang terkenal, ternama, yang dikenal dengan keilmuan beliau. Beliau mengatakan kesalihan orang tua itu berpengaruh sampai ke keturunan yang ke-7. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Kesalihan atau kemaksiatan, suka gemar dengan maksiat itu juga berpengaruh, ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian bahkan ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa tidak mesti kesalihan orang tua atau kakek nenek, akan tetapi kesalihan kakek buyutnya beberapa generasi sebelumnya, ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, ya, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, dikomentari ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan, maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua kakek buyut mereka. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Zuhud
bahwa ada athar mengatakan Allah berkata, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya. Idza raditu baraktu, ketika aku meridai seseorang, aku berkahi kehidupannya sampai 7 keturunannya Allah berkahi. Kemudian walaysa li barakati muntaha, tidak ada keberkahan dariku itu batasan, ya, tidak ada batasan. Wa idza ghadibtu la'antu, kalau aku murka aku laknat, dan laknat itu artinya Allah jauhkan dari rahmat dan keberkahan. Wa la'nati tablughu as-sabi'a minal walad, dan laknatku itu sampai menyentuh ke keturunan ke-7, ya, keturunan ke-7. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi bahwa waqad dalla al-aqlu wan-naqlu wal-fitratu wa tajarubul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa malaliha wa nahliha ala anna taqarrub ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birri wal insan ila khalqihi min a'zamil asbab al-jalibah li kulli khair. Bahwa secara akal, ya, secara akal atau dalil dari Al-Quran dan hadis syariat lah intinya, kemudian secara fitrah juga, ya, maupun juga secara pengalaman umat-umat terdahulu dengan perbedaan jenis, perbedaan agama dan perbedaan keyakinan mereka, semuanya telah menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam, mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaannya, ini poinnya, mencari keridhaan Allah dan berbuat baik kepada makhluknya merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan, mendatangkan semua kebaikan. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim tadi, wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala, jika Allah telah ridha kepada seorang hamba, fakullu khairin fi ridah, maka setiap kebaikan itu ada terletak pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Sementara kebalikan dari semua hal ini merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Apa itu? Murka Allah, al-ghadab. Yes, kebalikan dari ini maksudnya kebalikan dari ridha, yaitu al-ghadab, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab